Adi Misteri 212 bersama Abang Misteri melakukan eksplor di Gorontalo Utara. Letaknya di Kecamatan Kuandang, Desa Katialada. Berdiri kokoh benteng peninggalan Portugis yang sampai saat ini masyarakat sekitar belum tahu dan belum mengenal apa yang tersimpan di dalam misteri benteng peninggalan Portugis. Hari ini kami melakukan eksplor untuk menguak misteri yang terjadi di Desa Katialada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara. Hari ini tim Adi Misteri 212 melakukan eksplor perjalanan jauh dari Kota Bitung ke Gorontalo atau Gorontalo Utara. Ingin menguak misteri yang banyak terdapat di daerah Gorontalo Utara, terutama di wilayah Provinsi Gorontalo. Di wilayah Gorontalo Utara, terutama di Kecamatan Kuandang, berletak di Desa Moluo atau di Desa Katialada, saya menemukan peninggalan sejarah. Dari hasil deteksi batin dan komunikasi batin saya di tempat ini, bahwa di sini pernah terjadi ataupun pernah menjadi benteng pertahanan daripada bangsa penjajahan atau bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka membuat benteng di tempat ini, dan benteng ini cukup kokoh dan kuat. Sejak ini adalah kampung halaman saya, tempat kelahiran saya, dan semenjak saya masih kecil dulu, benteng ini sudah ada dan masih seperti ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya pun masih bisa datang ke tempat ini dan ingin menyaksikan, ingin menguak misteri apa yang sejak dulu belum pernah terungkap. Namun hari ini saya setelah mencoba untuk berkomunikasi dengan apa yang ada di sini, alhamdulillah mendapatkan titik terang bahwa benteng ini adalah benteng pertahanan dari bangsa Portugis, kemudian direbut oleh Spanyol. Pada tahun 1673 mereka membuat benteng ini. Setelah mereka menduduki wilayah Sulawesi Utara, dulu Gorontalo masih bergabung dengan Sulawesi Utara, dan Sulawesi Utara adalah tempat daripada bangsa Portugis. Kemudian wilayah Gorontalo datangnya bangsa Spanyol, namun mereka cepat keluar atau angkat kaki dari wilayah Sulawesi Utara. Namun wilayah tempat ini dikuasai oleh bangsa Portugis, dan mereka membuat benteng-benteng pertahanan di pesisir pantai. Maka benteng ini mereka buatkan untuk menjadi pertahanan mereka. Ini bukan sebagai pos, Pak? Ini adalah benteng. Ini saat ini mungkin karena akibat timbunan sehingga sudah nampak pendek seperti ini. Oh, berarti dia dulu tinggi? Ini tinggi dulu, dan ini ada tempat-tempat senjatanya. Ini, tolong kamera. Ini, Pak. Ini tempat senjatanya. Jadi mereka menaruh senjata di tempat ini. Ini ada lubang senjata di setiap sekeliling benteng ini. Ada tempat senjata.
Dulu ketinggian benteng ini kurang lebih hampir 2,5 meter, namun akibat daripada berubahnya sehingga tinggal semeter lebih, semeter 60 kurang lebih tingginya. Ya, di samping kanan kiri ini adalah pekuburan umum, dan di sini banyak korban daripada pasukan daripada bangsa Portugis. Mereka melakukan pertempuran di wilayah sini, dan banyak mereka yang meninggal kemudian dikuburkan di tempat ini. Dari apa yang saya deteksi di tempat ini tidak meninggalkan namun saya melihat di dalam benteng masih ada sisa-sisa. Eksistensinya ada. Untuk eksistensi daripada makhluk ataupun energi itu tidak terasa. Namun mungkin adanya korban, namun korban mereka sudah banyak kuburkan di tempat ini. Ini di dalam hanya ada kerangka-kerangka senjata mereka ataupun Mariam, namun ada di dalam benteng ini. Benteng ini berusia cukup lama. Dari 1673 sampai saat ini masih kokoh berdiri. Ketebalan benteng ini kurang lebih hampir 60 cm. Mungkin kalau orang kita sekarang buat ini tidak mungkin, karena ini dari bahan Ini kayak tempat senjata. Iya, tempat senjata. Terus bertepatan dengan menghadap laut. Iya. Di sana lautan, jadi mereka memantau keadaan posisi di mana kalau ada musuh yang akan masuk ke wilayah sini. Jadi ini adalah benteng, untuk namanya tidak bisa jelas karena tidak ada sejarah yang tertulis. Benteng kecil ini pos, kalau sekarang dibilang pos penjagaan ya. Kenapa saya datang untuk ingin mengeksplor tempat ini? Karena saya tertarik sejak saya masih kecil dulu sampai sekarang. Benteng ini untuk wilayah masyarakat setempat tidak mengerti sejarahnya. Namun alhamdulillah hari ini saya bisa menguak misteri yang ada di benteng ini. Ini hanyalah pos penjagaan yang mereka buat untuk memantau situasi musuh yang akan masuk ke wilayah, terutama wilayah Kuandang ini. Karena di sini adalah tempat markas mereka. Kemudian ada kurang lebih hampir 5 kiloan dari tempat ini, berletak di daerah Gudang Arang namanya. Di situ ada namanya Benteng Oranye. Tepatnya juga dekat dengan pesisir pantai. Seperti ini juga. Dia agak lebih besar. Mungkin di situ juga sudah dibuat tempat pemukiman mereka karena bentengnya itu ukurannya agak besar. Kalau ini hanya sebatas pos penjagaan saja. Di sana sejarahnya mungkin ada masih warga yang mengerti karena namanya masih ada. Namun di sini warga di sini pun, warga setempat tidak mengerti sejarah benteng ini berada. Dan nama benteng ini pun mereka tidak tahu. Namun alhamdulillah hari ini saya dari hasil hasil deteksi aura yang ada di sini, ini hanya sebagai pos penjagaan mereka. Tanda juga ya? Ya, pos penjagaan untuk memantau situasi daerah lautan di mana ada musuh, mereka langsung memberikan peringatan atau tembakan. Kemudian ada di kurang lebih 3 kilo dari tempat ini, itu ada benteng juga sebagai pos. Dan benteng induknya itu berada di daerah Dambaloh atau Gudang Arang. Di situ agak besar bentengnya. Dan ada terowongan-terowongannya, namanya Benteng Oranye. Dan saya belum ke sana, jadi saya eksplor dulu dari kampung saya di sini, letaknya di Desa Kuandang. Dulu Kecamatan Kuandang, Desa Moluo. Sekarang sudah berganti karena sudah berdirinya provinsi baru, sehingga di sini sudah menjadi Gorontalo Utara. Entah kecamatannya saya tidak tahu, Kecamatan Kuandang atau masih di sini dinamakan Desa Katialada. Terus ini kalau malam berarti ada penampakan sih? Untuk penampakan, kalau dia lewat atau apa? Untuk eksistensi daripada makhluk halus ini tidak terasa di sini. Ini hanya pekuburan, ya. Dekat warga tempat juga ini ya? Ya, di sebelahnya ada perkampungan, ya. Kalau untuk makhluk sendiri ya,
belum terasa energinya ataupun partikel daripada gesekan makhluk astral yang ada di tempat ini. Memang namanya kuburan itu identik dengan mindset daripada masyarakat bahwa kuburan adalah tempat-tempat makhluk halus. Namun di sini saya merasakan tidak ada gesekan partikel atau energi yang negatif. Saya hanya ingin hari ini menguak sejarah misteri yang sejak kecil saya penasaran apakah sejarah daripada benteng ini, tapi karena benteng ini hanya sebagai pos penjagaan saja sehingga mereka tidak berikan nama, dan warga di tempat sini, orang-orang tua yang ada di sini pun tidak mengerti sejarah apa yang ada di dalam benteng ini. Namun alhamdulillah hari ini kita bisa untuk tim Adi Misteri 212 untuk mengkoreksi ataupun menguak misteri yang ada di benteng ini. Jadi di dalam ini tidak ada peninggalan atau apapun. Ini hanya senjata-senjata mereka yang mungkin mereka sudah tidak ambil lagi, sehingga kerangka senjata masih ada di dalam ini. Nanti sebentar kami akan melakukan ekspor di wilayah benteng induknya, yaitu di Benteng Oranye, yang kata masyarakat sini namanya Benteng Oranye, dan itu menjadi tempat wisata masyarakat wilayah Gorontalo Utara. Ya, insya Allah saya akan membuat ingin menguak misteri apa yang ada di sana. Ya mungkin masih ada mereka meninggalkan misteri-misteri ataupun peninggalan-peninggalan daripada penjajah yang mereka tidak sempat bawa, sehingga mereka pendam di perut daerah Gorontalo, terutama di daerah Gorontalo Utara ini. Jadi untuk eksplor hari ini di benteng pos pertahanan daripada bangsa Portugis, alhamdulillah hari ini saya bisa menguak misteri yang ada di sini. Dan wilayahnya, desanya masih asri, ya. Ini dekat dengan pantai. Jadi saya tidak bisa banyak menguak misteri yang ada di dalam ini, hanya sebagai pos penjagaan saja. Jadi tidak ada historis ataupun misteri yang terpendam di dalamnya. Ini kenapa saya bilang tadi sebagai pos penjagaan, pemantau daripada eksis di lautan, sehingga mereka membuat benteng di dekat pantai, sehingga bisa memantau, mereka bisa memantau dikala ada yang mereka curigai yang akan melintas ataupun masuk di wilayah sini atau di desa atau kecamatan Kuandang. Ini pantainya, dan di depan sana ada Pulau Katialada. Dan Pulau Katialada itu sejak saya masih kecil dulu itu sering terjadi hal-hal yang mistik. Dan secara gambaran batin saya, di situ dihuni oleh dua penunggu, yaitu perempuan dan ular. Dan masyarakat di sini pun masih ingin banyak bertanya-tanya kepada saya, bisakah saya menguak misteri apa yang ada di Pulau Katialada? Kadang masyarakat sering melihat sesuatu yang aneh, kadang menimbulkan cahaya, namun mereka sendiri takut akan hal-hal mistik seperti itu. Berarti kita boleh ke sana itu? Insya Allah, tapi karena cuaca tidak mendukung hari ini, dan kemudian eksis ke sana juga agak susah, jadi mungkin kapan waktu kita bisa datang lagi untuk silaturahim ke tempat ini. Ini adalah tempat kelahiran saya. Namanya Desa Moluo, sekarang sudah berganti dengan Desa Katialada, Kecamatan Kuandang, Gorontalo Utara. Di sinilah saya dilahirkan dan di sinilah saya disekolahkan, kemudian saya menanam buana. Ya, jadi bangsa Portugis sejak 1673 telah menduduki tempat ini, dan banyak peninggalan ataupun harta berharga yang ada di daerah sini yang mereka keruk, kemudian mereka bawa ke negara mereka. Sebenarnya kalau dilihat dari
tempat ini bagus untuk dijadikan tempat wisata, cuma mungkin karena pemerintah yang tidak mau mengelolanya, sehingga seperti ini. Pasirnya yang lembut, nih, melebihi pasir Pulau Bali, tapi dia warnanya tidak putih. Nih, halus lembut pasirnya. Tapi karena tidak diurus, maka seperti ini. Oke, itu aja mungkin eksplor saya di wilayah Desa Katialada, Kecamatan Kuandang, Gorontalo Utara. Kami akan melakukan eksplor di tempat-tempat lain, seperti di Benteng Oranye dan Kota Jin. Dan kami akan melihat di mana ada energi-energi yang bisa kami kuak misteri yang tersimpan di dalamnya. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan Adi Misteri 212. Semoga Anda akan selalu terhibur dengan konten-konten yang kami upload di YouTube. Dan tak lupa harapan dan doa semoga teman-teman di rumah, penonton Adi Misteri 212 selalu terhibur, dimurahkan rezekinya, semoga rezeki yang barokah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberikan kesehatan lahiriah dan batiniah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara.